Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasasti Keraluhur, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi hari ini kita akan diskusi mengenai materi yang telah kami buat, yaitu tentang struktur data searching. Jadi sebelum diskusi, kami akan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Prasasti Keraluhur, kemudian Adriansa Naufal, kemudian Rani Puspa, kemudian Kevin Ananda, kemudian Masyarah Religia, Rizal Fatur Rahman, dan yang terakhir adalah Danang Sakti Wicaksono. Lanjut. Jadi pada materi searching ini kami membaginya menjadi 5 garis besar. Yaitu yang pertama adalah definisi searching, yaitu tentang pengertian searching dan contoh-contohnya. Kemudian sequence searching, yaitu tentang definisinya juga. Dan langkah-langkah sequence searching, yaitu bagaimana cara tentang membuat sequence searching. Kemudian lanjut pada definisi binary search, yaitu tentang definisinya binary search. Kemudian langkah-langkah membuat binary search. Jadi yang pertama adalah searching. Kalau menurut artinya, searching itu adalah sedang mencari. Tapi di sini kita akan membahas tentang searching pada struktur data. Jadi pada intinya searching pada struktur data itu adalah proses pencarian value pada suatu basis data. Jadi contohnya ketika kita mencari value dari misalnya saja list angka 1 sampai 10. Kita mencari nilai 1 atau 2 atau 3 dari list tersebut. Itu namanya adalah searching. Lanjut, kumpulan data tersebut bisa tersimpan dalam sebuah basis data. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adalah contohnya adalah list. Kemudian tidak hanya pada list, data-data sederhana tersebut juga dapat disimpan pada bentuk yaitu tadi list sudah, kemudian node dalam tree, kemudian vertex dan edge dalam graph, dan contoh yang lain. Untuk penerapannya sendiri adalah yang pertama, untuk mencari nama pada pengumuman SBMPTN. Jadi, kalau untuk mencari itu bisa menggunakan searching, tidak harus manual manual nge-scroll gitu yang membuat waktunya tidak efektif. Kemudian untuk mencari kata pada sebuah halaman. Yang terakhir adalah untuk mesin pencarian pada Google. Lanjut. Sequential search merupakan suatu teknik pencarian data dalam area satu dimensi, yang akan menelusuri semua data elemen-elemen dari awal sampai akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kemungkinan terbaiknya kalau data yang dicari itu terletak di indeks array terdepan. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar. Kemungkinan terburuk jika data yang dicari ada di indeks array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama. Prinsip kerja dari sequential searching ini adalah semua data dicek oleh variabel cari. Langkah-langkah pada sequential search. Yang pertama, masukkan jumlah N suatu kumpulan data yang akan dilakukan pencarian. Yang kedua, telusuri kelompok data satu persatu. Yang keempat, awali proses pencarian dari data paling pertama. Yang kelima, lakukan proses pencarian secara berurutan. Yang keenam, proses pencarian dilakukan secara berulang hingga menemukan data yang sesuai dengan data kunci, atau semua data telah dibandingkan hingga data akhir dan data tidak ditemukan. Yang terakhir, jika data dicari telah ditemukan, maka pencarian berhenti.
Tetapi jika tidak, pencarian masih berlanjut sampai data terakhir. Ini contoh pengaplikasian sequential search langkah-langkah yang tadi. Misalnya itu ada 6 data 13, 87, 14, 21, 75, 53. Yang pertama misal nilai yang dicari X sama dengan 21. Maka elemen yang diperiksa dari awal berurut, jadi 13, 87, 14, 21 udah langsung stop ditemukan. Jadi indeks yang dikembalikan itu I sama dengan 4, soalnya ada yang keempat. Misal yang kedua, misal nilai yang dicari adalah X sama dengan X sama dengan 15. X sama dengan 15. Maka elemen yang diperiksa adalah 13, 87, 14, 21, 75, 53. Tidak ditemukan. Jadinya indeks yang dikembalikan I sama dengan 0. Kemudian selanjutnya binary search. Definisi dari binary search yaitu sebuah algoritma pencarian suatu data dalam kondisi terurut dengan membagi data menjadi dua bagian. Fungsi dari algoritma ini adalah untuk membuat proses lebih efisien sehingga dapat memaksimalkan fungsi pencarian suatu data. Binary search merupakan algoritma pencarian yang terbilang mangkus atau efisien dan juga digunakan untuk melakukan kebutuhan pencarian dalam waktu yang cepat. Contoh di dunia nyata untuk binary search, mencari arti dari sebuah kata dalam kamus, tidak dari awal halaman tapi dengan bagi dua buku itu atau sesuai dengan lokasi abjad awal dari kata yang akan dicari. Berikut langkah-langkah binary search. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan elemen-elemen, lalu bandingkan X yaitu nilai yang dicari dengan elemen tengah. Jika X atau nilai yang dicari sesuai dengan elemen tengah, maka akan mengembalikan elemen ke nilai tengah tersebut. Jika X lebih dari elemen tengah, maka X hanya terletak di bagian setengah sebelah kiri. Jika X lebih besar dari elemen tengah, maka X hanya terletak di bagian setengah sebelah kanan. Lalu mencari midpoint dari subarray di bagian kanan atau kiri yang sesuai dengan posisi nilai yang dicari tersebut. Lanjut. Selanjutnya berikut adalah contoh dari penerapan binary search code. Nah, di sini kita akan mencari angka 17 di dalam array yang berisi 10 elemen. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membagi array ini menjadi 2. Dan setelah itu akan didapat nilai tengahnya. Nah, setelah didapat nilai tengahnya, kita bandingkan angka 17 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 11. Karena angka 17 ini lebih besar dari angka 11, maka bagian yang sebelah kiri ini dieliminasi. Dan kita lihat bagian yang sebelah kanan. Setelah itu kita mencari lagi titik tengah dari bagian dari sebelah kanan subarray ini. Didapatkan 19. Lalu kita bandingkan lagi. 17 itu lebih besar dari 19 atau tidak. Nah, nanti akan ditemukan 17 itu berada pada indeks ke-7 di dalam array tersebut. Dan ini merupakan penerapan binary search code kalau diketik di dalam Python. Ya, mungkin itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.